Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita mau belajar tentang flasher. Nah, ini komponen yang cukup sering rusak ini untuk elep giga yang di belakang itu. Nah, ini kita akan belajar mulai dari skema kakinya sampai nanti kasus apa yang sering bikin ini rusak, penyebabnya apa, terus nanti servisnya juga bagaimana akan kita kupas habis di video kali ini. Oke, tidak perlu lama-lama. Nah, untuk elep giga khususnya NMR 71 dan Canter untuk kompetitornya dari Mitsubishi ya, itu flashernya udah mengadopsi yang kaki 5. Kalau yang elep macan HD di bawah tahun 2013 itu masih kaki 3. Nah, itu skemanya berbeda. Maka untuk yang kaki 5 ini kemungkinan banyak driver yang mungkin belum hafal. Kalau kaki 3 itu kan hanya kaki B atau dari baterai, kemudian L atau yang ke lampu, dan E itu untuk ground. Nah, untuk yang kaki 5 ini skemanya berbeda. Ini dipisah. Jadi dari casingnya atau housingnya ini tidak ada kode penamaan untuk inputannya maupun outputan listriknya. Jadi ini bagi teman-teman yang ingin memperbaiki harus paham dulu dari dasar untuk input dan outputnya. Ini saya mulai dari yang pertama. Ini knock kuncinya di atas ya. Jadi soket itu tidak akan terbalik karena pasti tidak akan masuk, karena knock-knockannya ini pasti harus ada di atas. Di sini ada satu kaki yang menyendiri, tidak ada musuhnya. Ini adalah kaki inputan untuk 12 volt. Ini langsung dari aki, tidak melalui plus kontak, karena basicnya kalau untuk hazard dan juga sign dia itu tidak perlu pakai kontak. Artinya pojok paling kanan ini adalah input 24 volt tanpa plus kontak. Oke ya. Kemudian yang samping atasnya 2 ini adalah output atau keluaran yang menuju ke lampu, baik itu lampu depan maupun lampu belakang. Untuk kanan dan kirinya, nah ini untuk lampu kiri dan ini untuk lampu kanan. Kemudian untuk yang bawah ini 2 ini adalah input groundnya yang dari handle setir. Yang tengah ini adalah input untuk sein kanan, yang ini untuk input sein kiri. Kalaupun dalam video ini saya terbalik menyebutkan kanan kirinya, itu nanti teman-teman sesuaikan aja, karena saya di sini tidak praktek di truk langsung ya. Ini basicnya sama, entah yang kanan atau yang kiri saya agak sedikit lupa, tapi yang jelas yang atas itu keluaran yang menuju ke lampu, yang bawah itu dari handle. Nah, di bawah ini dia main masa atau main main, dari handle itu dia keluaran main. Jadi sekali lagi saya ulangi, ini adalah untuk 24 volt langsung, hati langsung standby. Kemudian yang atas ini untuk output ke lampu, ini yang tengah ini untuk ke lampu kiri, yang paling pojok kiri ini untuk lampu kanan. Kemudian yang bawah ini inputan dari handle setir, yang bawah ini untuk main kanan, dan yang ini untuk main kiri. Nah, langsung saja kita praktekkan. Di sini saya sudah menyiapkan adaptor dan kemudian lampu LED untuk menganalogikan di kendaraan. Ini kita masukkan yang 24 volt langsung, yang plusnya di pojokan ini ya. Oke, kita setel adaptornya 24 volt langsung. Di situ sudah tertera 24,9. Nah, di bagian lampunya di sini untuk plusnya ini yang akan nanti kita hubungkan ke kenokan di atas ini yang outputnya tadi, dan yang bawah itu untuk mainnya. Nah, kita di sini ini flasher ini rusak, jadi saya analogikan yang normal itu yang kiri ya. Nah, kalau kita beri inputan main, dia pasti relaynya akan berbunyi, dan ini apabila kita dapatkan plusnya ini ke atas, nanti lampunya akan nyala. Nah, seperti itu. Nah, artinya setiap dikasih main dia akan menyala. Nah, yang ini dikasih main, dia relaynya tidak berbunyi, maka memang flasher ini minta diganti relay yang sebelah kiri. Nah, ini dikasih ditempelkan ke lampu juga nggak nyala. Sedangkan kalau yang di sini dikasih inputan ibarat ini dari handle setir, dia langsung akan menyala, mengirimkan sinyal plus menuju ke masing-masing lampu. Bentar. Tuh. Nah, dia menyala ya. Nah, ini sering terjadi masalah pada giga itu, penyakit bawaan dari pabrikan memang seperti itu. Ini flasher orinya, ada logo Isuzu lawas di sini. Nah, ini kita akan coba perbaiki dengan membeli relay 5 kaki 24 volt. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Teman-teman kalau beli relay kaki ini di toko elektro ada yang 12 volt, ada yang 24. Kalau ini teman-teman perhatikan, saya zoom. Bisa zoom enggak ya? Oke, agak ngeblur. Nah, ini di sini tertera untuk voltasenya 30 volt DC. Artinya itu maksimum inputan itu sampai 30 volt. Kalau hanya 12 volt nanti tidak bisa dipasang, karena di sini teman-teman lihat, di sini itu adalah 25,6. Artinya voltasenya itu memang maksimumnya di antara 24 sampai 30 volt. Nah, teman-teman beli relaynya ini pun harus yang di ambang 24 sampai 30 volt. Jadi ini volt DC 30 volt DC. Jadi tidak semua relay kaki 5 itu bisa dipasang. Nah, yang 12 volt yang umum di toko elektro seperti ini, ada di samping kanan. Ini nanti saya sematkan. Nah, sekali lagi kalau teman-teman mau beli ini harus diperhatikan untuk spesifikasi dari relaynya. Kemudian kalau sudah
Ini harganya Rp3.500. Jadi bagi para driver lebih baik sedia relay ini untuk cadangan ketika flasher rusak daripada harus beli satu gelondong ini. Karena ini harganya ya tergantung merek. Kalau yang orinan ini bisa 200 ribuan. Kalau yang merek lain misalkan Stacker itu sekitar harganya 90 ribuan untuk di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kalau di luar Jawa mungkin harganya akan lebih tinggi lagi karena faktor distribusi. Nah, untuk penyebab matinya, biasanya flasher ini itu kan teman-teman banyak yang memodifikasi lampu belakang itu menjadi flip-flop dengan lampu kota. Misalkan lampu pada tambahan di bak samping kanal itu kan sering ada lampu, ditambahkan lampu. Nah, itu sering dibuat flip-flop antara lampu kota dengan lampu sen. Artinya ketika sen dia nyalakan, nanti lampu kotanya akan ikut berkedip tapi berkebalikan dari keluaran flasher ini. Nah, akumulasi dari adanya dinamika kelistrikan itu membuat beberapa komponen yang ada di dalam itu akan bermasalah, tapi itu dalam jangka waktu yang cukup lama, tidak langsung terjadi konsleting karena modifikasi seperti itu. Misalnya kita buat flip flop kan untuk lampu kotanya yang mau di flip flop itu kan plus sein dan yang min lampunya itu dimasukkan plus dari sein ini. Nah, ini yang menyebabkan ada arus balik yang masuk ke flasher sehingga lama-lama akan membuat relaynya menjadi rusak. Jadi sekali lagi untuk temuan dari penyebab flasher ini sering rusak adalah modifikasi flip-flop. Di samping terjadi konsleting karena terkena sasis atau terjadi konslet karena bolamnya memang putus minta ganti. Oke, di sini kita akan coba untuk mengatasi yang pertama masalah tentang tadi yang sektor tadi kan ini yang nyala cuma sebelah sini ya. Yang sini tadi mati. Nah, kita akan lihat di sini ada dua relay. Nah, di sini sebetulnya ada pengkodean, ada kode tulisannya R in sama L in yang sama, yang sana. R itu untuk right yang kanan, yang L itu untuk yang kiri ya. Jadi ini tadi kan yang nyala sebelah sini. Nah, berarti yang minta ganti adalah sebelah sini. Oke ya. Nah, di sini kan sebetulnya kalau dilihat adalah kaki 5. Ada 1 2 3 4 5. Ada normally close, normally open, kemudian ada komnya. Nah, kalau teman-teman yang awam tidak perlu tahu mana yang normally open, normally close, yang komnya sebelah mana, yang komennya. Nah, ini nanti kita tinggal lepas aja. Nah, nanti tinggal di posisinya itu seperti ini atau seperti ini. Nanti tinggal lihat yang bekasan yang lamanya. Nah, kita siapkan solder, kemudian kita nanti pakai vakum ini kita cabut intinya karena tadi yang tidak ada respon dari ground inputan handle yang ini, kita ganti replacement yang relay ini. Kita panaskan dulu. Nah, ini sudah berhasil saya lepas ya. Nah, ini tadi yang ada kendala rusak. Nah, kakinya kan nggak mungkin terbalik, teman-teman tinggal sesuaikan aja. Nah, ini kan yang dipakai cuma 4, yang ini dipotong. Nah, sekarang kita potong dulu. Kalau ini kan kaki 5, jadi yang ini kaki ini dipotong, yang kaki tidak terpakai ini, karena kalau nggak dipotong akan mengganjal. Kita pepetin. Oke, kalau sudah ya udah tinggal kita masukkan lagi, posisinya nggak mungkin terbalik. Nah, nanti ada juga pertanyaan kemarin yang minta biar kedipnya lebih cepat. Nah, ini nanti kita ganti untuk ini. Ini adalah namanya kawat resistansi atau hambatan, nilai R atau resistor, tapi ini resistor fisik, bukan resistor yang macam kayak resistor konvensional itu. Nah, kita masukkan, tinggal kita timah ulang. Nah, kadang beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah di papan PCB kalau sudah rusak koyak seperti ini, teman-teman perlu ditimah yang jangan sedikit, intinya yang tebal sekalian, karena takutnya nanti kontinuitas arusnya kurang bagus. Oke ya, tinggal kita timah ulang, kemudian nanti kita akan testing. Oke, udah kita solder ulang. Nah, sekarang kita testing. Kita kembali pakai adaptor. Jadi tadi sekali lagi yang mati inputan entah ini harusnya yang kiri ya kalau melihat tulisannya. Tapi yang jelas kan tadi sudah jelas mati satu sayap. Nah, ini tadi yang mati. Sekarang kita coba masukkan main, apakah dia akan berbunyi? Oke, yang tengah sudah, ini yang tadi yang mati sekarang sudah bunyi. Sekarang yang ini. Nah, sekarang juga udah bunyi. Nah, ini kalau tanpa beban dia periodiknya cepet ya, karena tanpa beban, tanpa lampu. Nah, sekarang kita coba untuk yang ini. Nah, untuk plusnya kita langsungkan ke lampu. Bentar, kabelnya kurang connect. Nah, sudah nyala. Kemudian kita pindah yang satunya. Kalau dari bunyinya udah bunyi, pasti harusnya hidup lampunya. Tuh, sudah nyala semua. Nah, artinya cukup dengan mereplacement relay yang rusak ini tadi. Nah, ini sudah berhasil. Karena ini flasher ori, kalau dari susu kan eman-eman kalau dibuang, daripada beli Stacker yang harga 90.000, ini cuma modal 3.500 rupiah, teman-teman sudah bisa nyala lagi. Nah, itu ya. Jadi teman-teman silahkan sedia relay 5 kaki seperti ini, kemudian nanti tinggal dicari mana yang mati. Kalau enggak dicari yang mati relaynya itu bisa dengan cara dipegang. Nah, ini kan ada denyutnya. Kalau yang enggak nanti akan terasa di jari itu, disentuh aja yang mana yang tidak berdenyut. Oke ya.
ini sudah normal semua. Nah ini yang terakhir, ketika teman-teman pengen memodifikasi kecepatan lampunya, kalau ini kan karena saya tidak pakai lampu pijar atau di truknya langsung. Kalau di truknya langsung kan berarti ada dua bolam, satu depan satu belakang dengan watt misalkan sekitar 5 watt kalau pijar itu. Bebannya kalau LED ini semakin dia rendah bebannya, maka kedipan periode dari relaynya ini akan semakin cepat. Nah tapi kalau nanti dipasang dengan beban pijar atau bolam pijar, nanti akan melambat. Nah caranya kita rubah dari kawat resistansi ini. Kawat resistansi ini kita pendekkan untuk ukurannya. Oke, jadi itu teman-teman untuk masalah yang pertama tentang kedipan yang mati, entah itu kanan atau kiri sudah selesai. Jadi teman-teman kalau matinya kanan atau kiri tinggal cari aja relaynya ini yang tidak berdetak yang mana atau yang tidak mengeluarkan plusnya mana. Oke, jadi sekali lagi ini saya jelaskan kembali untuk pengenalan kakinya. Yang sendirian ini adalah plus 24 langsung, yang bawah-bawah ini adalah masa untuk kanan atau kiri. Ini saya lupa ya, jujur aja, soalnya nggak di truk langsung. Teman-teman nanti cek aja yang mati yang kanan atau yang kiri dengan cara dipegang relaynya yang detak yang mana. Nah kalau ini masa entah kanan atau kiri. Nah yang atas ini adalah keluaran plusnya, plus yang ke lampu. Oke ya, yang kanan atau yang kiri dua-duanya ini saya nggak tahu bolak-baliknya, silahkan dicek sendiri. Kebetulan ini saya unitnya kuncinya nggak ketemu, jadi pintunya nggak bisa dibuka. Sebetulnya unitnya ada, itu tiganya truknya ada, nah, cuma dikunci di bawah sama drivernya. Jadi saya nggak bisa praktek langsung di truk, sehingga di video ini kurang sempurna masalah kanan kirinya. Intinya sekali lagi plus 24 langsung. Kemudian ini adalah main dari handle, entah itu kanan atau yang kiri, dua-duanya ini bolak-baliknya ini dicek sendiri. Yang atas ini keluaran ke lampunya yang kanan atau yang kiri. Oke ya. Nah kita masuk ke season terakhir, yaitu tentang memodifikasi kedip. Kadang kan driver itu pengen memodifikasi mobilnya itu menjadi kedipnya lebih cepat meskipun itu pakai lampu bolam pijar. Nah ada beberapa temen yang sudah tahu bahwasanya dengan mengganti lampu truknya itu pakai lampu LED maka akan semakin cepat kedipannya, karena logikanya gini, flasher ini kedipannya itu tergantung beban watt dari lampu. Semakin berat beban wattnya maka periodik relaynya semakin lama. Artinya kalau beban, anggap aja kalau kita bawa beban berat jalannya lama, kalau bawa beban enteng itu jalannya semakin cepat. Sama kayak relay ini, kalau dikasih LED itu notabene wattnya pasti rendah dengan look cahaya yang terang. Nah itu bebannya enteng, maka LED flasher ini akan nyalanya cepat kalau pakai LED. Nah tapi ada satu hal yang teman-teman kadang pengen pakai lampu pijar tapi kedipnya cepat, yaitu dengan cara merubah kawat ini. Nah kalau mau low budget ini pakai kawat gantungan kunci, atau kalau pakai kabel engkel juga bisa. Oke ya, nah ini nanti kita bentuk. Nah ini kita perpendek, mungkin tingginya akan sama kayak relay aja nggak masalah, atau lebih pendek lagi, tapi nggak usah melengkung kayak gini, langsung kayak huruf N kecil. Oke ya, langsung turun sini. Nah ini dilepas disimpan kalau mau nanti dibalikin ke jalur atau ke skema normal lagi. Jadi jangan kepikiran ini dipotong kemudian ditenol, sayang, karena nanti bentuknya kayak gini untuk kita balikin normal lagi itu akan merepotkan. Kalau udah kita tinggal ini cabut, simpen, besok kalau mau dinormalin lagi ya tinggal pasang. Jadi tidak usah dipotong-potong, ini sayang ya karena ori. Kita pakai kabel engkel atau ini gantungan kunci kawat aja yang murah. Ini malah nggak beli, malah agak berkarat. Nah ini kita nanti buat N seperti ini, diperpendek untuk resistansinya. Kalau mau lebih modal sedikit lagi dan lebih fleksibel, teman-teman beli Potensio yang B50K atau B100K. Ini nanti dimasukkan untuk kabel ininya untuk kaki tengah sama pinggir, bebas bolak-balik, itu tergantung arahnya nanti mau besar kecilnya kemana. Kan Potensio 3 kaki kalau yang mono ya. Nah itu pinggirnya mau yang sebelah sini atau sebelah sini sama aja, yang penting tengah sama sini atau tengah sama sini. Untuk yang masuk ini kan dua lubang. Nah itu mau yang kemana tinggal itu nanti yang mempengaruhi arah putaran Potensionya ya. Oke, ini karena benar-benar low budget, pengen yang sangat murah, kita akan lepas ini, kita nanti simpan, kemudian kita akan ganti pakai ini, nanti kedepannya akan lebih cepat. Oke, kita praktekkan. Oke teman-teman, ini udah saya lepas. Oke ya, ini disimpan aja, besok kalau mau dibalikin orinya. Oke ya. Nah ini kawatnya yang tadi gantungan kunci, ini sudah saya buat baru, nih. Oke ya. Nah ini disesuaikan aja, terus nanti dimasukkan di sini. Oke ya. Dimasukkan di sini, nggak usah panjang-panjang, ini masih terlalu panjang, saya pendekkan aja pakai tang potong. Kalau terlalu panjang nanti juga sama kedipannya akan lambat juga, awas nanti kena mata pencarian. Oke ya. Nah, oke, kalau sudah, kita tingginya sama kayak resistor ini aja, ketinggiannya kita masukkan, dibengkok-bengkok sampai masuk. Dan ini kawat baja ya, nggak susah, kita masukkan, nggak kena kamera, nggak apa-apa, dibentuk dulu lengkungannya kalau masih terlalu lebar.
Kalau sudah tinggal kita solder. Nah intinya kalau nanti periodik kedipnya itu belum sesuai sama yang teman-teman inginkan, ya ini mau diperpanjang atau diperpendek disesuaikan. Intinya semakin panjang itu semakin lama. Nah kalau mau pengen enak ya modal beli potensio yang mono B50 kilo atau B100 kilo. Nah, itu lebih enak karena tinggal nanti diputar gitu aja. Nah ini kalau beli itu Rp5.000. Berhubung saya nggak bawa ini sebetulnya tadi mau pengen saya kasih potensio biar lebih enak untuk mencari beban dayanya ya, tapi itu besok aja. Kita tinggal solder timah ulang, pastikan timahnya menyatu sama timah yang lama dan PCB-nya lama biar ini nanti arusnya juga nyampe, nggak usah pelit-pelit timah. Tapi jangan juga terlalu pendek. Kalau terlalu pendek nanti resistansinya terlalu kecil, nanti relaynya akan cepat rusak karena terlalu cepat larinya dia. Nah, ini kali lagi akal-akalan masalah flisir tanpa biaya. Apakah kantor sama? Sama. Kantor itu jeroannya sama, cuma dia beda skemanya. Dia kan lebih mengkotak panjang, sedangkan ini persegi. Oke. Kalau sudah matang seperti ini, sudah dipastikan nempel sama kakinya, apalagi nanti tadi baja ya. Takutnya nggak nempel sempurna. Nah, ini tinggal kita coba pastikan benar-benar nempel. Ini panasnya juga bagus ya. Oke, sudah mendidih. Kita coba pakai ini, kita singkirkan dulu. Kita coba pakai. Nah ini dari bunyinya udah semakin cepat teman-teman. Ini semakin cepat, ya kan? Daripada yang lama tadi, daripada yang awal tadi sudah semakin cepat dengan kawat yang segini ya. Coba saya zoom. Oke, dengan kawat segini dia udah semakin cepat. Tapi ya emang itu tadi, kalau pengen enak nggak copot-copot nyari panjangnya berapa ya pakai yang itu tadi, pakai yang potensio. Nah ini saya rasa ini saya pindah yang satunya. Ini udah cepet belum ini mas? Menurutmu udah cepet belum? Apa masih mau dipercepat lagi? Cepat ini, udah kayak bis, udah kayak Sugeng Rahayu. Iya. Oke, ini udah cepet ya. Nah ini tinggal kita bungkus ulang. Oke, semoga belajar flasher kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua, menambah ilmu baru. Kita tinggal masukkan di boxnya. Sekali lagi, jangan buang flasher lama yang dirasa error, apalagi yang ori seperti ini, karena sayang sekali kalau nanti dibuang. Nah, untuk kawat yang lamanya kita simpen ya, yang orinya, karena nanti bisa dibalikin ke yang jalur standar. Oke, kita pasang. Nanti kita besinya terbalik. Nanti kita akan coba di truknya langsung. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke, cocok. Cocok, ini cocok. Masuk. Masuk.